Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya akan menjelaskan analisis proses costing. Anggota kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama saya sendiri, Abdul Karim. Yang kedua Farid Darmawansyah. Yang ketiga ada Muhammad Sahid Yahya, dan yang terakhir ada Rizky Saputra. Slide yang pertama yaitu apa itu proses costing. Analisis proses costing adalah analisis atau kajian terhadap sistem penghitungan biaya produksi yang digunakan dalam proses produksi massal dan produk homogen dengan tujuan untuk menghitung biaya per unit produk. Yang kedua, mengontrol biaya di setiap proses produksi. Yang terakhir, menyediakan data biaya yang akurat untuk pengambilan keputusan. Karakteristik umum dari analisis proses costing. Untuk yang pertama yaitu produk bersifat homogen. Artinya produk yang dihasilkan tidak bisa dibedakan antara unitnya. Misalnya satu batang sabun sama dengan yang lainnya. Yang kedua, produksi dilakukan secara berkelanjutan. Artinya proses produksi dilakukan terus-menerus tanpa henti. Yang ketiga, biaya dikumpulkan berdasarkan proses. Artinya biaya dicatat untuk setiap departemen atau tahap proses. Yang keempat, biaya dihitung per unit. Artinya total biaya dibagi jumlah unit ekuivalen untuk mendapatkan biaya per unit. Yang terakhir, adanya produk dalam proses atau bisa disebut WIP. Artinya selalu ada unit yang belum selesai pada akhir periode. Baik. Tujuan penggunaan proses costing. Yang pertama adalah menghitung biaya produksi per unit secara akurat. Yang kedua, mengetahui biaya di tiap tahap proses produksi. Yang terakhir, mempermudah pengambilan keputusan terkait efisiensi dan pengendalian biaya. Industri yang cocok menggunakan proses costing. Yang pertama ada industri makanan. Contoh produknya adalah gula, susu dan sosis. Berikutnya ada industri kimia. Produknya sendiri adalah cat, pupuk, dan deterjen. Yang ketiga ada industri tekstil. Contoh produknya kain dan benang. Yang keempat ada industri kertas. Contoh produknya yaitu kertas, cetak, dan tisu. Dan yang terakhir ada industri logam. Contoh produknya adalah besi, lembaran, atau pipa. Perbedaan proses costing dengan job order costing. Dari segi aspek, proses costing dengan job costing ada perbedaan. Aspek yang pertama yaitu jenis produknya sendiri. Untuk proses costing itu jenis produknya adalah seragam, massal, atau homogen. Untuk job order costing itu bervariasi sesuai permintaan pelanggan. Aspek yang kedua adalah volume produksi. Untuk proses costing itu sendiri yaitu tinggi atau berkelanjutan. Untuk job order costing sesuai jumlah pesanan. Aspek yang ketiga adalah penentuan biaya. Untuk proses costing itu per departemen atau proses. Untuk job order costing per pesanan atau proyek. Untuk aspek yang keempat adalah dokumentasi biaya. Untuk proses costing sendiri adalah laporan biaya per proses. Untuk job order costing sendiri yaitu kartu biaya pesanan. Contoh perbedaan industrinya adalah untuk proses costing sendiri itu ada industri sabun, susu, semen, dan minuman kaleng. Untuk contoh industri job order costing sendiri yaitu cetakan, mebel custom, dan bangunan. Elemen biaya dalam proses costing. Yang pertama, biaya bahan baku langsung. Artinya bahan yang digunakan dalam proses produksi. Yang kedua, biaya tenaga kerja langsung. Gaji pekerja langsung dalam proses produksi. Yang ketiga, biaya overhead pabrik atau disingkat BOP. Biaya tidak langsung seperti listrik, penyusutan mesin, dan lain-lain.
metode dalam proses costing. Untuk metode yang pertama adalah metode rata-rata tertimbang. Ciri-cirinya menggabungkan biaya produk awal atau WIP dengan biaya selama periode berjalan. Yang kedua, tidak membedakan antara unit lama dan unit baru, semuanya dianggap satu kelompok. Rumus biaya per unitnya adalah biaya per unit sama dengan total biaya awal ditambah biaya periode berjalan dibagi total unit ekuivalen. Kelebihannya lebih cocok dan lebih mudah dan cepat. Yang kedua, cocok jika data produk awal tidak terlalu berbeda dengan produk baru. Yang kedua ada metode FIFO, first in first out. Ciri-cirinya menghitung biaya unit berdasarkan urutan masuk. Rumus biaya per unitnya adalah biaya per unit sama dengan biaya hanya dari periode berjalan dibagi unit ekuivalen dari unit yang diproduksi selama periode. Kelebihannya lebih akurat dalam memisahkan biaya periode sebelumnya dan periode sekarang. Cocok untuk analisis biaya antar periode. Langkah-langkah perhitungan proses costing. Langkah-langkah perhitungan proses costing yang pertama adalah menentukan departemen atau proses produksi. Identifikasi setiap tahapan dalam proses produksi yang terpisah, biaya dihitung untuk setiap proses. Yang kedua, mengumpulkan biaya produksi. Kumpulkan semua biaya dalam satu periode untuk masing-masing proses meliputi biaya bahan baku langsung, dan kedua biaya tenaga kerja langsung, yang ketiga biaya overhead pabrik. Lalu langkah yang ketiga, menghitung unit ekuivalen produksi. Hitung unit ekuivalen untuk produk dalam proses berdasarkan presentasi penyelesaian. Digunakan untuk menghitung biaya per unit. Metode yang bisa digunakan itu ada dua, yaitu metode rata-rata tertimbang dan metode FIFO. Langkah yang keempat adalah menghitung biaya per unit ekuivalen. Biaya per unit sama dengan total biaya dibagi total unit ekuivalen. Untuk langkah yang terakhir, mengalokasikan biaya ke produk jadi dan produk dalam proses. Alokasikan biaya unit yang telah selesai dan unit yang masih dalam proses berdasarkan unit ekuivalen. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.